Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Murda, selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi. Izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan tugas yang kami buat dengan judul Modul Aplikasi Akuntansi Sederhana Menggunakan Media Google Spreadsheet. Sebelum memulainya presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Dinda Juliana Vita, Nurul Karisma, Gusti Ayulan Ariska, dan Yuni Emia Ayu. Selanjutnya saya serahkan kepada Kaulan. Terima kasih Dinda, mari kita lanjutkan ke bagian pendahuluan. Jadi perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang mengalami perubahan sangat pesat di dalam dunia akuntansi perusahaan. Salah satu contohnya adalah dengan penggunaan aplikasi sistem komputer akuntansi atau yang dikenal dengan software akuntansi. Aplikasi akuntansi adalah aplikasi yang berbasis web maupun mobile yang berfokus pada fungsi-fungsi akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan. Penggunaan aplikasi akuntansi merupakan pilihan bagi pelaku bisnis untuk mempermudah proses akuntansi perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki transaksi besar diperlukan tools yang mampu mengontrol setiap transaksi dimanapun dan kapanpun. Baik, yang selanjutnya itu adalah dasar teori mutakhir. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model penelitian yang dikembangkan oleh Burch and Gall, di mana model pengembangan ini terdiri dari 10 langkah. Yang pertama itu adalah penelitian dan pengumpulan data atau research and information collecting. Yang kedua adalah perencanaan atau planning. Ketiga, mengembangkan produk awal atau develop preliminary from a product. Yang keempat, uji coba lapangan awal atau preliminary file testing. Yang kelima, revisi hasil uji coba lapangan awal atau main product revision. Yang keenam itu ada uji coba lapangan utama atau main file testing. Yang ketujuh, revisi produk atau operational product revision. Yang kedelapan ada uji kelayakan atau operational file testing. Yang kesembilan, penyempurnaan produk akhir atau final product revision. Terakhir adalah diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation. Selanjutnya kita memasuki ke metode penelitian. Pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian yang berupaya menggabungkan kedua pendekatan di atas disebut dengan penelitian pengembangan. Selanjutnya kami akan membahas hasil dan analisa. Secara umum, aplikasi akuntansi seperti sebuah piranti bisnis yang digunakan untuk mengelola transaksi keuangan menjadi lebih sederhana. Kehadiran aplikasi akuntansi memudahkan untuk mengelola arus kas, utang, piutang, gaji, bahkan inventaris perusahaan. Aplikasi akuntansi menjadi lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan data keuangan perusahaan secara manual. Aplikasi akuntansi menjadi salah satu software yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Aplikasi akuntansi sudah banyak tersedia dengan berbagai fiturnya untuk membantu perusahaan melakukan otomatisasi keuangan perusahaan. Google Spreadsheet adalah perangkat lunak atau software yang dikembangkan Google untuk membuat tabel, perhitungan sederhana, dan manipulasi data. Mirip dengan Microsoft Excel, dengan penyimpanan berbasis cloud, Google Spreadsheet dapat digunakan secara gratis dan berkolaborasi secara tim. Satu file Google Spreadsheet bisa digunakan dalam waktu bersamaan. Berikut adalah daftar akun di dalam Google Spreadsheet. Berikutnya, tools atau modul yang bisa dibuat menggunakan Google Spreadsheet antara lain akun atau COA yang menampung akun-akun apa saja beserta nomor akun dan posisi akun dalam laporan keuangan, jurnal di mana tempat menginput dan memasukkan data transaksi yang terjadi sesuai dengan pos akun transaksi yang tercipta,
Buku besar di mana transaksi-transaksi yang sudah diinput akan otomatis terintegrasi ke buku besar di mana bisa kita urutkan berdasarkan nomor COA. Neraca lajur di mana bentuknya berkolom-kolom dan berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Seperti yang terlihat pada layar, berikut adalah tampilan dari form jurnal oleh aplikasi akuntansi by Google Spreadsheet oleh perusahaan Kyocera Printing. Oke, di sini terdapat langkah-langkah dalam melakukan penjurnalan. Langkah-langkah dalam melakukan penjurnalan tersebut, yang pertama adalah menginput tanggal transaksi, kemudian otomatisasi nomor referensi, kemudian keterangan transaksi, kode akun, nama akun akan terinput secara otomatis jumlah pada posisi akun. Perusahaan Kyocera Printing sendiri merupakan perusahaan baru yang baru berdiri 5 bulan yang bergerak di bidang jasa percetakan. Perusahaan Kyocera Printing ini didirikan oleh Bapak Sanjaya pada bulan September 2022 lalu yang bertempat di Jakarta Selatan. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh Kyocera Printing selama bulan Januari 2023. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, demi kelancaran usaha tersebut, Bapak Sanjaya menyetorkan modal usahanya sebesar 200 juta secara transfer. Kemudian yang kedua, pada tanggal 2 Januari, Bapak Sanjaya membeli 2 buah mesin fotokopi sebanyak 6 juta rupiah secara transfer. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu terjadi pada tanggal 4 Januari dengan membeli peralatan pemotong kertas sebanyak 2 juta rupiah secara kredit. Kemudian transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 6 Januari membayar sewa ruko sebesar 12 juta rupiah untuk 1 tahun. Kemudian transaksi yang kelima pada tanggal 10 Januari mendapatkan pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang keenam, pada tanggal 11 Januari mendapat pendapatan sebesar 7 juta rupiah secara kredit dari Hotel R. Dan transaksi yang terakhir yang terjadi pada tanggal 14 Januari, Hotel R melakukan pembayaran secara kredit sebesar 1.500.000. Kemudian yang selanjutnya adalah buku besar. Nah, seperti yang terlihat pada layar, berikut adalah tampilan dari buku besar aplikasi akuntansi by Google Spreadsheet oleh perusahaan tadi ya, Kyocera Printing. Nah, berbeda dengan proses penjurnalan tadi, dalam buku besar aplikasi akuntansi by Google Spreadsheet ini, kita tidak perlu mengotak-atiknya lagi karena secara otomatis sudah terinput. Ya, karena sudah terintegrasi pada saat kita melakukan penginputan transaksi pada jurnal pertama kali tadi. Jadi di modul buku besar ini kita hanya perlu memilih akun apa yang kita ingin ketahui detail transaksinya. Jadi kita tidak perlu mengotak-atiknya lagi karena sudah terinput secara otomatis karena kita sudah melakukan penjurnalan tadi ya teman-teman. Jadi dalam buku besar ini kita hanya perlu melihat akun apa, kode akun apa yang ingin kita ketahui detail transaksinya, seperti itu. Dalam neraca lajur, bisa dilihat daftar yang berisi beberapa kolom untuk menghimpun semua data keuangan yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Neraca lajur merupakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan, sehingga sifatnya tidak wajib dibuat dalam pencatatan transaksi. Kesimpulan, dewasa ini banyak pelaku bisnis yang sudah beralih menggunakan aplikasi akuntansi untuk melakukan input data dari transaksi keuangan daripada melakukan secara manual. Seiring dengan perkembangan zaman, aplikasi akuntansi semakin mengalami pembaruan seperti pada penelitian ini. Salah satu contoh kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi dapat dilihat dari semakin canggihnya aplikasi. Seperti contoh, aplikasi akuntansi yang sudah mulai dipergunakan para pelaku bisnis untuk melakukan input data keuangan perusahaan. Dengan berbasis Google Spreadsheet, pelaku bisnis dapat mengakses informasi meski hanya menggunakan ponsel pintar. Perkembangan teknologi di dunia bisnis, khususnya dalam ilmu akuntansi ini ternyata juga memunculkan tantangan. Salah satunya adalah kendala dalam pengoperasian. Aplikasi akuntansi yang dinilai ribet oleh karyawan, perusahaan yang sudah cukup tua. Untuk mengatasi hal ini, pihak perusahaan perlu melakukan sosialisasi terhadap pentingnya memahami teknologi digital yang sudah semakin canggih.
Daftar pustaka 1. Sujarweni V. Wiratna 2015 Sistem Akuntansi Yogyakarta Pustaka Baru Pers 2. Harrison W.T. J.R. Horjren C.T. Thomas C.W. N. Suwardi T. 2012 Akuntansi Keuangan 8 tahun edition Gina Gania Trans Jakarta Erlangga 3. Romney M.B. N. Steinbart PJ 2012 Accounting Information System 12 tahun edition United States Pearson Prince Hall 4. Giovanni Sumargo Jennifer Alexander Setiawan Sylvia Rostianingsih Pembuatan aplikasi sistem informasi akuntansi pada CVX di Surabaya Universitas Kristen Petra 5. Kunto Wibisono Arif 2021 Analisis dan pembuatan aplikasi akuntansi berbasis web pada IIUC Skripsi Jakarta Universitas Islam Negeri Syarifah Hidayatullah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.